Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, kita bertemu lagi ya pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memulai materi pada modul 2, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang modul pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu yang seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah sangat mendekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kita akan bahas adalah sesi pertama, yaitu mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga ini ada beberapa poin ya Ibu, yaitu menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan, memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran, kemudian menyusun anggaran, yang terakhir adalah mengendalikan anggaran. Nah, pada kesempatan ini, bagaimana kita perlu memahami, yaitu menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah sekarang kita harus mengetahui dulu bagaimana keuangan kita di dalam keluarga kita. Apakah pemasukannya per bulan atau pemasukannya itu tidak teratur. Perlu Ibu dan Bapak ketahui, memahami jumlah pemasukan. Jumlah pemasukan ini apabila lebih besar daripada pengeluarannya, nah, cut. Memahami jumlah pemasukan ataupun pengeluaran. Apakah pemasukan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita atau malah sebaliknya? Pengeluaran lebih besar atau pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, adalah memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran itu dengan menyusun anggaran rumah tangga kita. Nah, bagaimana cara kita menyusun anggaran rumah tangga kita? Tentu ada 2 poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, apabila di dalam rumah tangga kita itu anggarannya tetap per bulan, maka kita bisa melakukan sistem amplop. Nah, sistem amplop itu adalah sistem yang sudah direncanakan di dalam amplop apapun yang menjadi pengeluaran kita ataupun kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem catatan kas harian. Nah, ini bisa diterapkan oleh keluarga yang berpenghasilannya tidak tetap. Di sini juga kita dapat melihat contoh ya Ibu-Ibu, misalnya catatan kas harian. Nah, pendapatan kita misalnya sekarang adalah 150.000 di dalam per bulannya. Kemudian pengeluaran kita adalah 300.000. Jadi otomatis pendapatan kita lebih kecil daripada pengeluaran kita. Nah, ini yang bisa menjadikan suatu masalah, sehingga kedepannya kita akan berhutang. Nah, kalau sudah berhutang Ibu, Bapak, perlu kita hati-hati. Nah, mana yang perlu kita ketahui adalah apakah itu ada suatu kebutuhan ataupun keinginan. Nah, kita pisah dulu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Nah, kalau sudah tercatat kebutuhan kita apa, keinginan kita apa, karena kebutuhan itu tidak bisa ditunda ataupun tertunda. Kalau keinginan bisa kita tunda ataupun bahkan kita tidak perlu memenuhinya. Nah, mungkin sejauh ini Bapak dan Ibu bisa mengerti. Mungkin pada suatu hari ke depan itu, apabila kita membutuhkan untuk modal, keuangan untuk modal, alangkah lebih baiknya kita belajar sekarang itu sedikit-sedikit menabung. Menabung itu jangan menunggu sisa keuangan kita, tetapi jadikan menabung itu adalah prioritas untuk menghindari gali lubang dan tutup lubang. Ya, mungkin pada kesempatan ini itu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.